Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari kelompok 4 dalam memenuhi tugas terstruktur, dalam memenuhi juga untuk ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen strategi, kita akan mempresentasikan perihal analisis Bank BNI yang akan dipresentasikan oleh saya, Evi Dian, sebagai ketua, dan Fernanda Fajar Adianto, Fitri Adamayanti, Gita Cahyawati, Grace Cynthia Rumpa, Haikal Afif Naufaldi, dan Indi Rahmawati. Oke, untuk bagian latar belakang akan dibacakan oleh Fernanda. Ya, terima kasih Mbak. Latar belakang dari penulisan ini adalah manajemen strategi menurut Hadar Nawawi adalah perencanaan berskala besar yang berorientasi pada mengkon masa depan yang jauh disebut visi dan ditetapkan sebagai keputusan pimpinan tertinggi, yaitu keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil. Ada memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif yang disebut misi adalah usaha menghasilkan sesuatu yang berkualitas dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan disebut tujuan strategis dan berbagai sasaran organisasi. Komponen pertama adalah perencanaan strategi dengan unsur-unsurnya yang terdiri dari visi, misi, tujuan, dan strategi utama organisasi. Sedangkan komponen kedua adalah perencanaan operasional dengan unsur-unsurnya, sasaran dan tujuan operasional, pelaksanaan fungsi manajemen berupa perorganisasian, fungsi laporan kerja internal dan eksternal, fungsi contoh dan evaluasi serta umpan balik. Slide next, Mbak. Bank BNI merupakan bank BUMN pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Didirikannya di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1998, yaitu ditetapkan sebagai menjadi Bank Negara Indonesia 1946 dan statusnya menjadi Bank Umum milik negara. Bank Negara Indonesia atau BNI memiliki visi menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam kinerja dan layanan. Untuk mewujudkan visi tersebut, BNI menjalankan 5 hal yang menjadi misinya, yaitu memberikan layanan prima dan solusi, meningkatkan nilai investasi yang unggul, menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab, serta menjadi eselon pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai salah satu bank besar Indonesia, BNI telah berkembang menjadi bank dengan cabang dan kantor unit yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di luar negeri seperti Singapura, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Myanmar, dan Hong Kong. Demi memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap nasabah, BNI menyediakan beragam produk simpanan dan pinjaman dengan tinggal masing-masing. BNI menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman baik pada segmen korporasi, menengah maupun kecil. Beberapa produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa hingga pensiun. Oke, terima kasih untuk Mas Fernanda. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Fitria. Kemudian kita masuk pada rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah, yang pertama ialah bagaimana profil dari perusahaan BNI. Yang kedua, apa saja visi dan misi perusahaan BNI. Yang ketiga, bagaimana komponen visi dan misi perusahaan BNI. Dan yang terakhir, bagaimana cara menganalisis secara strength, weakness, opportunity, dan threat dari perusahaan BNI. Untuk tujuannya, yang pertama menguraikan mengenai profil perusahaan BNI, yang kedua mampu mengetahui apa saja visi dan misi perusahaan BNI, yang ketiga menganalisis komponen visi dan misi perusahaan BNI, dan yang terakhir menganalisis dan menjelaskan secara strength, weakness, opportunity, dan threat dari perusahaan BNI. Next. Profil perusahaan BNI. Untuk BNI merupakan bank BUMN pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 November 1996 untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional.
BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh pemerintah di tahun 1999, investasi saham pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010. Pada tahun 2012, pemerintah Indonesia telah memegang saham BNI sebesar 60% dan sisanya 40% dimiliki oleh pemegang saham publik yang datang dari individu, instansi domestik maupun asing. Dengan visi menjadi bank yang unggul, terkemuka, dan terdepan dalam layanan dan kinerja, BNI telah berhasil menjadi bank terbesar keempat di Indonesia bila dilihat dari total aset, total kredit, maupun total dana pihak ketiga. Hingga akhir tahun 2012 saja, BNI telah memiliki total aset sebesar 333,3 triliun rupiah. Hal ini merupakan hasil kerja keras dari semua komponen BNI, terutama 24.861 karyawan yang telah berdedikasi tinggi terhadap perusahaan. Selain itu, jaringan layanan BNI berada di 1.585 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah berhasil merambah hingga Hong Kong, London, New York, dan Singapura. Next. BNI juga memiliki 8.227 unit ATM, 42.000 edisi, serta fasilitas internet dan SMS banking yang dapat memanjakan nasabah. Perkembangan BNI juga dibantu melalui beberapa anak perusahaan seperti Bank BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Securities, dan BNI Life Insurance. Dengan tekad dan semangat yang tinggi, ke depannya BNI akan selalu berupaya untuk memberikan layanan terbaik dan selalu menjadi kebanggaan negara. BNI menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman, baik pada segmen korporasi, menengah, maupun kecil. Beberapa produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun. Kantor pusat Bank BNI berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 1, Jakarta 10220, Indonesia. Bank BNI memiliki 196 kantor cabang, 944 cabang pembantu domestik, serta 829 outlet lainnya. Selain itu, jaringan Bank BNI juga meliputi 5 kantor cabang luar negeri, yaitu Singapura, Hong Kong, Tokyo, London, dan Korea Selatan, serta satu kantor perwakilan di New York. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mbak Fitria. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Gita. Baik, selanjutnya analisa visi Bank BNI. Analisis terhadap visi BNI yaitu menjadi bank yang unggul, terkemuka, dan terdepan dalam layanan dan kinerja dengan karakteristik visi yang efektif dapat dilakukan dengan mempertimbangkan 6 elemen kunci. Yang pertama, imaginable, lalu desirable, feasible, focus, flexible, dan communicable. Untuk yang pertama, next, imaginable atau dapat dibayangkan, positif dan inspiratif. Visi BNI memberikan gambaran positif tentang posisi yang diinginkan di masa depan, di mana bank tersebut diharapkan menjadi yang terbaik dalam layanan dan kinerja. Ini dapat memberikan dorongan inspiratif bagi seluruh organisasi untuk mencapai keunggulan. Lalu yang kedua, desirable atau menarik, daya tarik untuk nasabah dan karyawan. Visi tersebut menarik karena menekankan pada keunggulan dalam layanan dan kinerja. Keunggulan ini diinginkan oleh nasabah yang mencari solusi perbankan terbaik dan juga dapat menjadi faktor motivasi bagi karyawan untuk memberikan yang terbaik. Lalu yang ketiga, visible atau realistis dan dapat dicapai, yaitu sejalan dengan sejarah dan pengalaman. BNI telah memiliki sejarah panjang dalam memberikan layanan perbankan di Indonesia. Visi tersebut tampaknya mempertimbangkan sejarah dan pengalaman perusahaan yang membuatnya terlihat realistis dengan pertumbuhan keuangan berkelanjutan yang telah dicapai. Lalu selanjutnya, yang keempat, fokus atau jelas. Fokus kepada layanan dan kinerja. Visi BNI jelas fokus pada 2 aspek utama, yaitu layanan dan kinerja. Ini memberikan arah yang jelas kepada seluruh organisasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan kinerja secara keseluruhan. Yang kelima, fleksibel atau aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan, yaitu mengantisipasi perubahan lingkungan dengan mengoptimalkan keberadaan kantor cabang di kota-kota finansial dunia.
BNI menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan global. Visi tersebut memberikan ruang untuk penyesuaian strategi guna menghadapi dinamika pasar yang semakin berubah. Lalu yang terakhir ada communicable atau mudah dipahami, yaitu jelas dan mudah dimengerti. Visi BNI sederhana dan mudah dimengerti. Tidak ada kebingungan dalam menyampaikan pesan tentang menjadi yang terdepan dalam pelayanan dan kinerja, membuatnya mudah dicerna oleh semua pihak terkait. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Gita. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kak Grace. Selanjutnya analisis dari misi Bank BNI. Yang pertama memberikan pelayanan prima dan solusi digital. Jadi Bank BNI itu mewujudkan misi pelayanan prima dan solusi digital melalui produk unggulannya, BNI Prioritas. Dengan menyediakan layanan perbankan premium seperti manajemen aset dan perlindungan asuransi, BNI Prioritas menjadi solusi terpercaya bagi nasabah yang menginginkan pengalaman perbankan yang superior. Profil perusahaan ini diperkuat dengan kesuksesan produk tersebut yang mempertegas reputasi Bank BNI sebagai penyedia layanan berkualitas tinggi. Yang kedua, memperkuat layanan internasional. Bank BNI membuktikan komitmennya terhadap misi internasional melalui layanan transfer internasional yang efisien dan terjangkau. Melalui produk ini, Bank BNI memastikan bahwa nasabah dapat dengan mudah melakukan transaksi lintas batas dengan kecepatan pemrosesan yang cepat. Jaringan global kantor cabangnya menjadi bukti kuat mengokohkan posisinya sebagai mitra bisnis global yang handal. Yang ketiga, meningkatkan nilai investasi yang unggul. Bank BNI memenuhi misi meningkatkan nilai investasi melalui produknya BNI Saham Unggul. Sebagai portofolio investasi yang dikelola secara cermat, produk ini memberikan hasil optimal bagi para investor dengan menonjolkan pertumbuhan portofolio dan kinerja yang unggul. Bank BNI membuktikan diri sebagai mitra investasi yang dapat diandalkan. Yang keempat, menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan. Jadi Bank BNI itu mewujudkan misi menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan melalui programnya yaitu BNI Unggul. Program ini mencakup insentif karyawan, pelatihan berkala dan fasilitas kesejahteraan, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dengan demikian, Bank BNI bukan hanya tempat untuk berkarir, tetapi juga tempat kebanggaan bagi karyawan yang berprestasi. Yang kelima, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Bank BNI berperan aktif dalam meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial melalui produknya, yaitu program BNI Peduli. Dengan mendukung proyek-proyek sosial dan lingkungan, Bank BNI memberikan dampak positif pada masyarakat. Langkah-langkah dan keterlibatan dalam intensif inisiatif berdampak sosial. Yang terakhir yaitu menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik. Jadi Bank BNI mewujudkan kelola perusahaan yang baik melalui pengembangan platform teknologi dan kebijakan ketat. Dengan menyajikan produk-produk yang mengutamakan keamanan dan visinya sebagai pelopor dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang efektif dalam industri perbankan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Haika. Ya, oke, terima kasih. Misi Bank BNI mencakup beberapa poin kunci yang menunjukkan berikan BNI berdasarkan poin-poin yang menjamin. Poin A, cukup luas untuk diterapkan selama beberapa tahun. Misi Bank BNI mencakup tujuan jangka panjang seperti memberikan pelayanan prima, meningkatkan nilai investasi, menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa misi ini dirancang untuk memberikan panduan jangka panjang. Poin B, cukup spesifik untuk mengkomunikasikan arah. Meskipun misi Bank BNI mencakup beberapa tujuan umum seperti layanan prima dan nilai investasi, pernyataan misi tersebut cukup spesifik dengan menetapkan fokus pada kondisi karyawan, kepedulian terhadap lingkungan, dan kepatuhan. Ini membantu mengkomunikasikan arah perusahaan dengan jelas. Dengan memperhatikan poin-poin di atas, misi Bank BNI terlihat efektif karena mencakup kompetensi inti perusahaan. Misi ini juga dirancang untuk dapat diterapkan dalam jangka waktu yang panjang. Poin C, fokus pada kompetisi dan kemampuan perusahaan. Inti perusahaan, investasi, dan menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan. Kemampuan perusahaan kata-kata tidak bermakna. Pernyataan misi Bank BNI menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti, tanpa mendukung kemudahan pemahaman dan komunikasi misi di seluruh lapisan organisasi dan kepada pemangku kepentingan eksternal. Next, Kak.
Poin A, kekuatan atau strength. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau yang bisa disebut BNI semakin mengokohkan posisi sebagai bank terkemuka dalam layanan perbankan digital di Indonesia. Hal tersebut tercermin dari peningkatan signifikan jumlah transaksi dan penggunaan platform transaksi digital khusus untuk nasabah institusi BNI Direct. Layanan cash management BNI termasuk yang terbaik nasabah dari kalangan. Jadi tak mengherankan apabila Bank BUMN Cash Management Bank for Indonesia pada BNI termasuk Bank BUMN sehingga sudah terjamin oleh pemerintah takut menabung maupun bertransaksi di bank ini. Selain kenyamanan berbagai produk uang BNI nanti kondusif Bank BNI kepada nasabah karena didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian Bank BNI juga menerapkan GCG atau Good Corporate Governance yang dan juga masyarakat luas dan hal. Terima kasih. Untuk Mas Haikal selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Indi. Selanjutnya yaitu B, kelemahan. Bank BNI meski memiliki beberapa kekurangan. Beberapa hal tersebut antara lain adalah kantor cabang BNI dan mesin ATM-nya belum banyak tersebar di beberapa daerah. Layanan bank ini di daerah pelosok. Selain itu, bagi para kreditur yang ingin meminjam uang ke Bank BNI perlu memperhatikan bisa naik terus karena tingkat suku bunga tersendiri tidak bisa dikendalikan penuh oleh karena banyaknya nasabah yang dimiliki oleh Bank BNI bisa terjadi keterlambatan dalam menangani masalah nasabah waktu akibat keterbatasan karyawan dalam melayani nasabah yang berada di seluruh Indonesia. Hal inilah yang bisa menjadi kekurangan bagi Bank BNI. Selanjutnya, untuk mengembangkan layanan perbankan dan menarik lebih banyak nasabah rakyat dan bisnis dapat membuka peluang bagi bank ini untuk dengan kebutuhan pasar yang berkembang. Selain itu, ekspansi internet dipenuhi resiko terkait fluktuasi ekonomi nasional dan meningkatkan pendapatan bagi pasar luar negeri. Mengambil inspirasi dari strategi bank-bank global yang telah berhasil dalam mengelola bisnis mereka di berbagai negara. Peningkatan pesat dalam teknologi keuangan juga dapat menjadi peluang yang patut diperhatikan. Kolaborasi dengan perusahaan atau pengembangan solusi in-house dapat memungkinkan BNI untuk meningkatkan efisiensi operasional dan dalam konteks ini, keberhasilan beberapa bank yang telah berhasil mengintegrasikan teknologi keuangan dapat menjadi referensi bagi BNI untuk mengembangkan strategi digital yang lebih maju. Selanjutnya, persaingan yang ketat di sektor perbankan dapat menggerus margin keuntungan dan rendah. Untuk tetap bersaing, BNI harus terus meningkatkan efisiensinya dan mempertimbangkan strategi diferensiasi layanan untuk menarik pelanggan. Ancaman lain yang tidak perubahan suku bunga global dan fluktuasi nilai tukar dapat memiliki dampak signifikan pada bank-bank besar seperti BNI. Oleh karena itu, strategi manajemen risiko yang cermat dan proaktif diperlukan untuk menghadapi potensi ketidakpastian ekonomi global. Penelitian ini menyoroti pentingnya ketangguhan dan kesiapan dalam mengelola risiko-risiko ini. Selain itu, ancaman teknologi juga semakin menjadi perhatian, terutama dalam hal keamanan cyber. Serangan cyber dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan merusak reputasi investasi dalam keamanan teknologi masyarakat. Presentasi rekan pemerintah di Indonesia yang memiliki visi untuk menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja. Misinya meliputi menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab, serta menjadi acuan dalam kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik. BNI menawarkan berbagai produk simpanan dan pinjaman untuk berbagai segmen nasabah. BNI menawarkan layanan penyimpanan dana dan fasilitas pinjaman untuk segmen korporasi, menengah, dan kecil. BNI memiliki 156 kantor cabang, 944 kantor cabang pembantu dalam negeri, dan 829 outlet lainnya di Indonesia, perwakilan di New York. Dalam menganalisis SWOT, Bank BNI mempunyai kekuatan yaitu BNI merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia, yang merupakan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. BNI semakin mengukuhkan posisinya sebagai bank terdepan dalam layanan perbankan digital di Indonesia. Layanan cash management BNI merupakan salah satu yang terbaik dan telah mendapatkan penghargaan sebagai Best Cash Management Bank for Indonesia dalam ajang The Corporate Treasurer Award pada tahun 2013. BNI merupakan bank BUMN sehingga telah dijamin oleh pemerintah termasuk keamanannya, dan BNI membuat bisnis. Kelemahnya yaitu kantor cabang dan mesin ATM BNI belum tersebar luas di beberapa daerah, terutama daerah terpencil. Suku bunga kredit yang dapat meningkat setiap tahunnya yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan. Keterlambatan penanganan masalah seluruh Indonesia. Berikut kelompok 4, para mahasiswa sekalian. Kami mohon maaf apabila masih ada penulisan atau penggunaan bahasa yang kurang berkenan. Kami mengharapkan kritik dan saran atas tulisan kami ini agar bisa membangun dan memotivasi. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.